hendaknya telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami minta maaf kepada jemaah online semuanya ya, yang seharusnya berharap ya pada siang ini yang akan mengisi kajian ini adalah Ummah Oki, namun qadarullah tidak ada yang tahu, bahkan 1 menit setelah ini pun tidak ada yang tahu keputusan Allah, tidak ada yang tahu takdir yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi ummah sedang ini mendapatkan musibah ya, ujian dari Allah, orang tua yang sedang sakit, jadi tidak bisa untuk mengisi kajian pada siang ini, dan diamanahin kepada saya untuk menyampaikan sedikit banyaknya apa yang bisa saya sampaikan nanti. Dan tentunya dari segi ilmu pun ya tidaklah sesempurna para guru-guru kami, tapi setidaknya ingat kembali dengan pesan Ali bin Abi Thalib, kebaikan ataupun ilmu itu jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan ya. Jadi jadikan ilmu itu seperti benda yang hilang ya, dimanapun kalian akan dapatkan maka ambillah. Jadi ketika kita menganggap ilmu itu sebagai benda yang hilang, contohnya kita kehilangan sesuatu ya, hal yang berharga menurut kita, dimanapun kita dapatkan pasti kita ambil. Begitu hakikatnya dengan ilmu, dimanapun kalian dapatkan maka ambillah, sekalipun dari anak kecil. Mungkin kita bisa dari tingkahnya, dari perkataannya, mungkin spontan gitu berbicara, dan di situ berisi ilmu, maka ambillah sekalipun dari anak kecil. Jadi begitulah hakikatnya ilmu. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita ya. Tentunya tujuan kita thalabul ilmi untuk menambah ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah. Dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jadi itu ya. Dan sedikit saya perkenalan diri. Nama saya Litia Nur Aziah, asal dari Riau Pekanbaru. SMP SMA-nya mondok di Kampar, Riau, dan lanjut ke mondok kembali ke Maskanul Hufaz. Dan alhamdulillah lebih kurang setahun kemarin menjalankan pengabdian di tanah Papua untuk mendakwakan agama Allah dan mengajarkan Al-Quran kembali. Dan sekarang Allah hantarkan kembali ke ibu kota Jakarta. Sekarang sudah di Tangerang Maskanul Hufaz. Insya Allah di sini kami akan menyampaikan ya, tentunya tidak lari dari tema. Kita ada sesi 1 dan 2-nya begitu ya. Kalau tadi di temanya seni dalam mendidik anak ya, sekarang yang kami sampaikan tipe-tipe anak di dalam Al-Quran. Jadi kita harus tahu dulu tipe-tipe anak di dalam Al-Quran seperti apa. Insya Allah next ya, di pekan ke depannya, di hari Jumat, semoga Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan panjang dalam ketaatan, dan masih bisa untuk mendengarkan kajian kembali ya. Baru nanti insya Allah dibahas kembali oleh Ummah Oki, seni tentang mendidik anak ya. Sekarang saya akan menjelaskan tipe-tipe anak di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa tipe anak di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan kepada kita. Yang pertama yaitu anak sebagai fitnah bagi orang tuanya. Dalam surah At-Tawabur ayat ke-15 ya, Allah katakan bahwa anak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya ya, dalam surah At-Tawabur ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi di situ Allah jelaskan ya, bahwa sewaktu-waktu anak ini akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan tipe yang kedua, anak sebagai musuh bagi orang tuanya. Masih dalam surah At-Tawabur ayat ke-14. Anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Yang ketiga, anak sebagai perhiasan dunia semata. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-46, di situ Allah jelaskan anak akan menjadi perhiasan dunia semata. Dan yang keempat, Allah jelaskan ya, dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-74, di situ Allah jelaskan bahwa anak ini adalah qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Baik, sekarang kita bahas 4 poin ini ya. Yang mana yang pertama, anak akan menjadi musuh ya. Yang pertama, anak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya ya. Yang pertama, anak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Tadi sudah kita beritahu
dalam surah Al-Taghabun ayat ke-15. Sesungguhnya kata Allah, innama amwalukum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Cobaan ataupun fitnah ya. Jadi anak dan harta, kalau kita tidak bisa mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita, anak yang Allah amanahin kepada kita, sewaktu-waktu dia akan menjadi fitnah bagi kita. Jadi jangan sampai, na'udzubillah, Allah titipkan amanah berupa harta, Allah berikan kita harta yang berlimpah. Keluarkan hak-haknya, bahwa dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, infakkan ya. Penuhi hak-haknya, insya Allah disitulah nanti harta yang barokah. Tapi kalau sebaliknya kita malah tidak mengeluarkan hak-haknya dan merasa itu kepunyaan kita, harta semuanya, dia akan menjadi fitnah bagi kita. Begitu juga dengan anaknya, wa auladukum, anak akan menjadi cobaan fitnah bagi orang tuanya. Jadi hati-hati ketika kita salah dalam memberikan pendidikan agama kepada anak, sewaktu-waktu dia akan menjadi fitnah bagi kita orang tuanya. Nauzubillah ya. Jangan sampai hendaknya. Dan yang kedua, anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 Allah sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, kata Allah. Nauzubillah ya. Di sini Allah jelaskan kenapa Allah sertakan di dalam Al-Quran ayat tersebut, karena memang pasti ada ya, yang terjadi. Jangan sampai anak menjadi musuh bagi orang tua. Nauzubillah. Contohnya, kapan anak ini menjadi musuh bagi kita? Kelak di yaumil akhir ya. Ketika kita di hadapan Allah. Sekarang posisi kita memposisikan sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua rajin mengaji, rajin berinfak, tasbih tidak pernah putus ya, sedekah terus menerus, banyak amal ibadah kita, haji, umroh, semuanya kita lakukan. Tapi anak yang Allah amanahkan tidak sama sekali kita berikan pendidikan agama ya. Jadi di akhirat kelak mereka akan menuntut kita. Mereka nanti akan meminta keadilan Allah. Ketika kelak para orang tua yang taat kepada Allah hendak masuk syurganya Allah ya, dengan amal-amal kebaikannya yang banyak, anaknya datang menuntut keadilan Allah. Wahai Allah, ya Allah, kami tidak ikhlas ya, saya tidak ridho orang tua saya masuk syurga ya Allah. Memang betul kata anak ini, orang tua saya taat kepada Engkau ya Allah. Memang betul haji umrohnya berkali-kali ya Allah. Memang betul infaknya banyak ya Allah. Tapi saya sebagai anak tidak pernah diperhatikan ya Allah. Saya sebagai anak tidak pernah diperintahkan untuk sholat, tidak pernah diajarkan untuk mengaji. Saya dibiarkan ya Allah dalam kemaksiatan. Saya dibiarkan dengan hiruk pikuknya dunia ya Allah, tidak pernah ditegur. Saya sekarang minta keadilan Engkau wahai Allah. Kata si anak kita, apa kata Allah? Wahai orang tua yang hendak masuk surga tadi ya, wahai orang tua, masuk neraka bareng anakmu, karena engkau telah melalaikan amanah yang saya kasih ke Allah. Na'udzubillah. Jadi kelak anak juga akan bisa menjadi musuh bagi orang tuanya, yaitu ketika nanti di hadapan Allah, di hari pengadilan nanti, ketika kita tidak bisa ya menjaga amanah yang Allah kasih, maka kelak mereka akan menjadi musuh. Na'udzubillah. Jangan sampai hendaknya anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Makanya di sini ya kita diperintahkan, sudah diajarkan oleh sunnah-sunnah Rasul ya, para ulama tabi'in dan tabi'in telah mencontohkan kepada kita bahwa ya mendidik anak tentunya kenalkan siapa Tuhannya ya. Itu yang pertama kali. Jadi nilai-nilai agama harus kita ajarkan, harus kita kasih tahu, karena itu memang tanggung jawabnya orang tua. Anak itu maaf bukan cuma hanya mengandung, dilahirkan, dikasih makan ya, terus dikasih tempat tinggal, bukan hanya sekedar itu. Bahkan
dalam kandungan pun ya sudah mulai pendidikan agamanya, sudah bisa kita kenalkan. Nah, itu yang terutama. Dan sekarang banyak kita lihat ya, yang miris sekali, banyak terjadi hal yang seperti ini, yang tidak mengenalkan agama akan anaknya, ya menguasai dunia umum, menguasai ilmu-ilmu dunia silahkan, tapi itu nomor 2. Yang nomor satunya agama, karena inilah keselamatan dunia wal akhirahnya nanti. Nah, jadi jangan sampai anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Jangan sampai anak ini mencari tuntutan kepada kita nanti di akhirat kelak. Jadi kenalkan mereka pada agama, ajarkan mereka. Kalau memang kita sebagai orang tua tidak sanggup untuk mendidiknya, oh saya juga orang awam, dulu saya tidak pernah belajar agama, sekarang aja ngaji masih terbata-bata, misalnya kita sebagai orang tua gitu ya. Sekarang sudah banyak lembaga pendidikan, titipkan ke pesantren, biar anak pintar ngaji, biar anak hafal Quran, biar anak pintar agama. Demi Allah ya, anak yang betul-betul mengutamakan agamanya, apalagi membersamai Al-Quran, tidak akan ketinggalan mereka akan dunianya. Bahkan mereka yang mementingkan ilmu akhiratnya, mereka yang memprioritaskan akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya. Yakinlah di situ. Nah, jadi itu. Tapi pertanyaannya, Ustazah, kita sudah didik anak kita sudah titipkan ke pesantren, tapi juga kabur dari pesantren. Kita sudah cari guru ngaji, tapi enggak juga mau ngaji. Kita udah berupaya memberikan pendidikan terbaik, memberikan nilai-nilai agama, tapi tetap juga melanggar perintah Allah. Itu nanti urusan dia dengan Allah di yaumil akhir. Tidak ada lagi tuntutan dia untuk menuntut kita sebagai orang tua. Kalau memang kita sudah memberikan nilai-nilai agama, sudah memberikan pendidikan terbaik untuknya, tapi tetap juga tidak menjalankan syariat-syariat agama, kelak di yaumil akhir tidak ada hal yang dia tuntut kepada orang tuanya, karena kita sebagai orang tua sudah memenuhi hak-hak kita kepadanya. Jadi itu tinggal tanggung jawabnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu jangan sampai hendaknya anak kita menjadi musuh bagi orang tuanya. Nauzubillah, kita berharap anak kita semua menjadi anak yang solih dan solihah dan menjadi investasi bagi orang tuanya di yaumil akhir nanti, yang bisa menolong kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, yang ketiga, anak menjadi perhiasan dunia semata. Jadi anak ini juga akan menjadi perhiasan dunia semata. Hanya di dunia saja dia menjadi perhiasan bagi orang tuanya, tapi di akhirat tidak. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, di situ Allah jelaskan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah jelaskan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi di sini Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ya, ayat ke-46, di situ Allah jelaskan anak dan harta ini akan menjadi perhiasan dunia semata. Contohnya seperti apa? Ya, kita punya anak, kita sekolahkan di sekolah internasional, ya sekolah umum, sekolah duniawinya. Nanti kamu akan bisa sekolah ke Amerika, bisa sekolah ke luar negeri, bisa dokter, ya profesor, sampai titel yang paling tinggi. Kita sekolahkan dia, tapi ilmu umumnya, akhirat tidak kita kenalkan, agama tidak kita ajarkan, ilmu dunianya saja yang kita tuntut kepada mereka, sampai mereka menjadi orang yang besar di dunia ini, orang yang dikenal orang. Oh itu profesor, oh itu doktor, oh itu orang yang hebat, dikenal di dunia, orang yang hebat, tapi tidak pada akhiratnya, hanya pada dunianya, ya. Jadi di dunia memang dia menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Pastinya orang menanyakan dia itu anak siapa? Lah, masya Allah hebatnya, ya sudah profesor, sudah doktor. Itu anak siapa? Anak sianu, anak bapak itu, anak ibu ini. Nah, kita sebagai orang tua menjadi kebanggaan, ya. Jadi itulah yang namanya perhiasan dunia. Tapi tidak pada akhiratnya. Jika hanya perhiasan dunia,
hanya ilmu dunia, hanya perkara dunia saja yang mereka tuntut ya, yang mereka kuasai, tapi tidak pada akhirnya, ya seperti itulah kelak dia akan menjadi perhiasan dunia semata ya. Palingan sampai kita ke liang kubur, sudah wafat pun kita udah hilang nama baik itu, tidak penting lah ya. Nama baik kita cukup Allah, nama baik kita baik di mata Allah, dan tentunya Allah baikkan namanya di mata manusia. Jangan hanya sekedar baik di mata manusia sampai apalah, sampai kita masuk ke liang kubur ya, malaikat Israel cabut nyawa kita, sudah terbaring terbujur kaku, udah tidak ada lagi gunanya kita, tidak ada manfaatnya lagi kita ya. Itu alhamdulillah kalau ada anak yang mendoakan kita. Tapi nauzubillah, banyak perkara yang terjadi sekarang. Orang tua meninggal belum juga dikebumikan, anak sudah bertengkar dengan harta warisan. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Banyak kita lihat contoh-contohnya. Itu akan menjadi siksaan bagi kita orang tua nanti di liang lahat nanti. Ketika kita sudah masuk ke liang lahat ya, sendiri, beratap tanah, berdinding tanah, tidak ada apapun, yang hanya ada binatang berbisa. Jangan sampai anak kita bertengkar perkara harta warisan segala macamnya, itu malah menambah siksaan kita di dalam tanah. Nauzubillah. Jadi janganlah kita bangga jika anak hanya menjadi perhiasan dunia semata, tapi yang kita utamakan adalah akhiratnya. Karena kalau memang sudah akhiratnya yang utama, dunia insya Allah akan mengikut. Jangan sampai hendaknya anak-anak kita menjadi perhiasan dunia semata. Nauzubillah. Dan yang terakhir yaitu anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati bagi orang tuanya ya. Sering kita berdoa kepada Allah ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan Allah jelaskan ya, anak istri itu adalah qurrata a'yun jika memang betul-betul menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Jadi inilah yang kita harapkan. Anak kita didik pada agama, kita kenalkan juga dengan dunia, sukses mereka akhirat dan dunianya. Itulah yang menjadi qurrata a'yun bagi kita. Di dunia mereka bisa membahagiakan kita sebagai orang tuanya, di akhirat kelak mereka bisa menolong kita di hadapan Allah. Itulah yang kita harapkan sebagai orang tua tentunya. Jadi semoga anak-anak kita, cucu keturunan kita menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya, menjadi penyejuk hati bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ya, di tipe-tipe anak di dalam Al-Quran ini Allah jelaskan, ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi perhiasan dunia semata, dan ada yang menjadi qurrata a'yun. Jadi di sini tinggal kita muhasabah diri. Sekarang kita sebagai orang tua, di posisi manakah anak kita sekarang? Apakah dia menjadi fitnah? Apakah dia menjadi musuh nanti di akhirat kelak? Apakah dia menjadi perhiasan dunia semata, ataukah dia menjadi qurrata a'yun? Itu hanya kita sebagai orang tua yang tahu. Dan insya Allah tidak ada waktu terlambat selagi masih Allah berikan kesempatan umur, masih Allah beri jatah umur untuk kita sebagai orang tua. Tidak ada yang terlambat untuk merubah ya kurikulum anak kita. Sesungguhnya tentunya ya pada ibu lah terutama, karena perempuan inilah yang akan melahirkan para generasi-generasi yang berkualitas tentunya. Jadi itu kesuksesan wanita ini hanya pada dua, yaitu mereka mendapatkan ridho suaminya, dan yang kedua dia yang melahirkan anak-anak yang solih dan solihah yang bisa menjadi penolong agama Allah. Jadi itulah kesuksesan seorang wanita. Bukanlah karir yang utama, bukanlah pekerjaan, bukanlah gaji yang gede dari suami begitu. Bukan itu kesuksesan wanita. Tapi yang terutama adalah ridho suaminya, dan dia bisa melahirkan anak keturunan yang solih dan solihah menjadi penolong agama Allah. Itulah wanita-wanita yang sukses, yang berhasil. Semoga kita salah satunya di sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu jangan sampai hendaknya kita
salah dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Kalau memang dari awal kita sudah dalam kesalahan, kalau memang tidak tahu ilmunya, sekarang masih ada kesempatan untuk merubahnya. Insya Allah selagi hayat masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk berubah. Sesungguhnya agama kita tidaklah melihat pada masa lalu kita, tapi yang Allah lihat kesudahan kita nanti. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa ya untuk merubah pola semuanya itu. Kalaupun dalam kesalahan dulunya, sekarang kita rubah dalam kebenaran. Ataupun para santriwati ya, calon-calon ibu semuanya, calon-calon orang tua termasuk saya insya Allah ya. Jadi kita sebagai calon orang tua, sebagai ibu ataupun sebagai bapak ya, sebagai ayah, tentunya ilmu yang terlebih dahulu kita persiapkan bagaimana nanti anak keturunan kita menjadi anak yang solih dan solihah, dan tentunya pada diri kitanya dulu yang diperbaiki untuk menuntut ilmu segala macamnya kita persiapkan dengan sematang-matang mungkin, dan kelak nanti tinggal prakteknya. Tentunya ibu yang hebat akan melahirkan generasi yang berkualitas. Jadi itu ya. Dan terutama doa untuk anak-anak kita ya, untuk para ibu bapak ya. Doakan anak-anak kita ya. Kalau sudah kita memberikan pendidikan terbaik, sudah rasanya kita memaksimalkan ikhtiar kita ya, usaha kita untuk membentuk anak ini agar menjadi anak yang solih dan solihah. Tapi tetap aja seperti itu, langkah kita ya tidak lain dan tidak bukan doa orang tua. Karena sesungguhnya dalam suatu riwayat dikatakan doa orang tua bagaikan doa Nabi untuk umatnya, Allah ijabah. Jadi begitu istimewanya orang tua ya, ibu terutamanya ya, ketika orang tua mengangkat tangannya, mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan untuk kesuksesan, keberhasilan dan kesolihan anak-anaknya, Allah ijabah ya. Contohnya Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh ya, tokoh Islam Imam Bukhari? Beliau dulunya buta ya, mengalami buta, tapi semangatnya untuk belajar masya Allah. Ketika itu Imam Bukhari masih memfokuskan kepada Qur'annya. Dia tetap belajar walaupun dalam keadaan buta, tidak melihat, tapi dengan mendengar, Allah berikan pendengaran yang baik. Dia tetap belajar, semangat belajar. Dan ketika itu pulang ketika dalam khalaqahnya, gurunya bilang, wahai Bukhari, selain kamu mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengarkannya, juga kamu menghafal hadis, kata gurunya. Lalu Bukhari sepulangnya dari belajar, Bukhari katakan kepada ibunya, wahai ibu, saya mau menghafal hadis. Lalu ibunya bilang, nak, Al-Quran saja dulu yang engkau pelajari, yang engkau kuasai, karena pun engkau terbatas dalam penglihatan, ya selesaikan dulu satu-satu. Tidak, kata Bukhari, insya Allah saya bisa, karena ini perintah dari guru saya akan juga menghafal hadis, mempelajarinya. Begitu kata Bukhari. Dan apa yang dilakukan oleh ibu Imam Bukhari ini, langsung beliau bentangkan sejadah dan mengadakan tangannya kepada Allah, menangis sebetul-betulnya, meminta kepada Allah, ya Allah berikan penglihatan kepada anakku agar dia bisa untuk belajar dan nanti bisa mendakwakan agama Engkau ya Allah. Seketika Allah berikan pandangannya bisa untuk melihat. Masya Allah, begitu ya kencangnya diijabah doa kalau doa seorang ibu untuk anaknya. Itu Imam Bukhari ya. Banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, kisah-kisah inspiratif yang bisa memotivasi kita. Dan tentunya para ulama-ulama tabi'in dan tabi'in terdahulu, mereka menjadi ulama, mereka menjadi orang hebat, tidaklah lari dari perjuangan orang tua dan doa orang tuanya. Pasti itu ya. Karena anak ini laksana kertas putih yang masih kosong. Mau ditorehkan tinta hitam akan hitam, mau dituliskan tinta putih akan putih. Jadi tergantung kedua orang tuanya dalam bagaimana memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan ya. Pada kesimpulannya, ingat tipe-tipe anak di dalam Al-Quran yang saya jelaskan tadi ada 4 ya. Sebagai anak sebagai fitnah, anak sebagai musuh, anak sebagai perhiasan dunia semata, dan anak sebagai qurrata a'yun. Dan tentunya yang kita harapkan adalah anak menjadi
qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Di dunia mereka membahagiakan kita, di akhirat kelak menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bersama anak cucu keturunan kita, di akhirat kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya Allah bersama keluarga besar kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan hari ini. Sesungguhnya di mana ada kesalahan tentunya karena kebodohan kami, dan di mana ada kebenarannya karena ilmu Allah semata. Dan apa yang kami sampaikan terutama adalah untuk yang menyampaikan. Jadi pada hakikatnya menasehati adalah menasehati diri sendiri sesungguhnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita, dan semoga tentunya doa kita bersama anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.